Jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang teks anekdot. Jadi ini adalah pelajaran kelas 10 SMK. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian anekdot, ya, ciri kebahasaan anekdot, struktur teks anekdot, dan bagaimana cara menyusun teks anekdot tersebut. Nah, sebelum kita melangkah ke slide berikutnya, mengetahui apa yang dimaksud dengan anekdot, ya kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Ya, sebelum kita mengetahui apa itu anekdot, alangkah baiknya kita itu mengetahui apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada perjumpaan hari ini. Nah, tujuan yang pertama itu adalah menganalisis teks anekdot dari makna tersirat. Kemudian yang kedua, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, di sini ada contoh anekdot. Ya, pada pertemuan pertama menganalisis teks anekdot, tentunya seorang yang ingin mengetahui apa itu anekdot lebih cepat akan mengerti jika ditampilkan contoh anekdot tersebut. Di sini ada contoh anekdot yang judulnya periksa kesehatan. Nah, kita baca, tubuh Ibu Marni terasa sakit dan dia mengunjungi dokter ternama di sebuah rumah sakit. Dia meminta diperiksa secara menyeluruh. Dokter itu memeriksanya, kemudian memberikan hasil pemeriksaannya kepada Ibu Marni. Nah, setelah memberikan hasil pemeriksaan terhadap pasien, terjadilah dialog antara dokter dan pasien. Nah, di sini dokter, ya, hasil pemeriksaan sudah keluar. Tubuh ibu baik-baik saja. Kemudian Bu Marni menjawab dari penjelasan dokter, saya nggak butuh di X-ray dok. Nah, ada pertanyaan muncul, apakah saya tidak butuh di X-ray dok? Jawab lagi oleh dokter, sama sekali tidak Bu. Ya, Bu Marni lagi menjawab, saya nggak butuh transfusi darah dok. Transfusi darah, ini ditanya, dokternya ditanya begitu. Kemudian dokternya lagi menjawab, tidak Bu, tubuh ibu baik-baik saja untuk saat ini. Ya, kemudian Bu Marni lagi, ya, memberikan jawaban kepada Pak Dokter. Dokter jangan bohong, saya merasa sakit, bagian tubuh dalam saya terasa membara, tenggorokan saya sakit, dan kepala saya pusing berat. Saya juga merasa lemah, dan pandangan berkunang-kunang selama 2 hari. Bukankah itu tanda-tanda sedang sakit parah dok? Nah, dokter menjawab, tidak Bu, itu adalah gejala flu ringan, jangan khawatir. Nah, seolah-olah Bu Marni ini sangat ketakutan mengenai sakit yang deritanya. Padahal sudah diagnosis oleh dokternya bahwa Bu Marni itu hanya flu ringan. Nah, mungkin ada bayangan dari contoh anekdot, teks anekdot tadi. Ya, pasti sudah ada bayangan. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan menganalisis teks. Ya, dari segi makna, teks anekdot mempunyai makna tersurat dan tersirat atau amanat tersurat dan amanat tersirat. Jadi, ada amanat yang disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Ya, seperti tadi ada contoh teks anekdot. Ya, semata-mata sebenarnya penulis ingin memberikan sebuah amanat, sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, amanat, apakah itu tersurat? Apakah amanatnya itu langsung diberikan ataukah memang disembunyikan berupa tersirat?
Ya, di sini makna tersurat adalah contohnya diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Kemudian struktur teks. Nah, nanti kita akan di slide berikutnya kita akan menemukan struktur teks, di mana struktur teksnya itu ada abstrak, ada orientasi, ada reaksi, ada krisis, ada koda. Nah, itu kita akan bahas. Ya, kemudian makna yang tersuratnya itu ada dialognya seperti tadi, ya, antara pasien dan seorang dokter. Ya, makna tersurat sudah jelas apa yang dikatakan dokter, apa yang dikatakan oleh pasien. Kita bisa memahami dari masing-masing antara dokter dan pasien itu berkomunikasi. Ya, lanjut makna tersirat. Nah, di sini biasanya nilai didik. Ya, nilai didik itu ada pesannya yang disampaikan. Ya, ini masih disembunyikan. Kita harus membaca terlebih dahulu, yang mengertikan terlebih dahulu dari teks anekdot tersebut, baru kita bisa mengetahui apa nilai didiknya, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Kemudian ada latar belakang adanya teks tersebut. Lanjut. Nah, biar lebih memperjelas dari amanat tersurat maupun tersirat, lebih baik kita bahas sedikit tentang pengertian amanat. Jadi amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, contoh amanat. Nah, di sini ada contoh amanat tersurat. Ya, jangan mencuri karena mencuri adalah tindakan dilarang oleh hukum. Sudah jelas. Ya, siapapun mencuri pasti tahu itu sudah melanggar hukum. Ya, kemudian ada contoh amanat tersirat. Ya, setiap perbuatan jahat selalu menerima hadiah. Nah, ini masih ragu-ragu hadiahnya itu. Apakah hadiahnya berupa cenderamata? Apakah hadiahnya itu berupa hukuman? Atau hadiah yang lain karena berbuat jahat? Ini masih meragukan, masih disembunyikan dari amanat tersebut. Makanya kalau ada contoh teks anekdot, kita harus bisa memahami betul-betul ya apa amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian yang kedua, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sebenarnya pengertian dari anekdot. Nah, di sini dalam mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot, kita bisa melihat ya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Jadi anekdot adalah cerita singkat, kemudian menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Ya, kebanyakan teks anekdot ini digunakan pada orang-orang yang memiliki jabatan, misalnya di pemerintahan, atau mengenai orang yang terkenal, misalnya artis. Ya, bahkan wakil rakyat kita yang duduk di pemerintahan seperti DPR, MPR, ya, ada menteri, ada presiden, mungkin bisa dikritik di dalam anekdot tersebut. Ya, kemudian kriteria anekdot. Ya, yang pertama, kriteria yang masuk ke dalam teks anekdot itu, yang pertama harus memiliki cerita lucu dan menarik. Itu kriteria yang pertama. Kalau tidak memiliki cerita lucu dan menarik, berarti bukan masuk kriteria anekdot. Ya. Kemudian yang kedua, ceritanya sangat mengesankan atau mengandung makna. Nah, seperti tadi, ya, ada amanat yang ingin disampaikan, mengandung makna, ada sindiran, ya, sehingga orang yang membaca itu merasa senang, merasa antusias membaca dari awal sampai akhir dari cerita anekdot tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, berdasarkan kejadian sebenarnya dan sudah terjadi masa lampau atau masa kini. Nah, ini sesuai dengan fakta, ya, berdasarkan kejadian sebenarnya yang sudah terjadi. Apakah kejadian itu tadi siang, kemarin, 2 hari yang lalu, atau setahun yang lalu. Nah, itu bisa dibuat
berdasarkan kejadian yang sudah lewat ataupun pada masa kini. Ya, bagaimana masa kini pas kejadian hari ini, misalnya ada hal-hal yang masuk dalam kategori atau kriteria anekdot itu juga termasuk bisa dibuat dalam teks anekdot. Kemudian yang keempat, kejadian dalam cerita belum tentu benar. Maksudnya cerita mengambil tema dan kejadian dari masyarakat. Kemudian nama tokoh yang disamarkan, terutama menyebut nama baik seseorang. Nah, di sini biasanya walaupun hari ini ada cerita lucu ya yang ada sangkut pautnya dengan orang terkenal atau orang penting, tetapi diusahakan dalam pembuatan anekdot itu jangan pelaku hari ini itu dibuat. Ya, paling tidak ya disamarkan namanya yang untuk menghindari pencemaran nama baik. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada orientasi, ketiga ada krisis, ada reaksi, dan koda. Jadi apa itu abstrak? Abstrak itu bagian awal, ya, pada bagian awal perangkap yang berfungsi memberi gambaran isi teks. Gambaran secara umum biasanya teks anekdot tersebut. Ya, kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi itu adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita tersebut. Misalnya di mana kejadian itu, di sekolah, misalnya di tempat kuliah, di tempat umum, ataukah di rumah sakit, atau di gedung pemerintahan. Itu di orientasi. Kemudian di krisis, bagian ini menjadi hal atau masalah yang unik atau tidak unik atau tidaknya untuk penulis atau orang yang diceritakan. Nah, di sini sudah mulai ya masalah uniknya muncul. Ya, sudah ada ramu-ramu akan terjadi cerita unik dan lucu. Ya, kemudian ada reaksi. Ya, di bagian ini bagaimana penulis atau orang yang tulis menyelesaikan masalah yang timbul. Bagaimana cara penulisnya itu menyelesaikan. Ya, seperti tadi ada dokter dan Bu Marni ya melakukan dialog antara seorang dokter dan pasien. Ya, penulis ini memiliki inisiatif bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, biar tidak berlarut-larut antara pasien dengan dokter, terus berkomunikasi, berdialog. Nah, itu di bagian reaksi. Kemudian di koda itu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Nah, biasanya di sini berupa kesimpulan. Kemudian kaidah teks anekdot. Kaidah teks anekdot itu yang pertama menggunakan waktu lampau. Contohnya kemarin, sejak dulu, konon, ya, suatu hari. Contohnya kemarin kita mendapatkan pelajaran tentang teks eksposisi menggunakan waktu lampau kemarin, itu contohnya. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat tanya retorik. Kalimat tanya retorik itu adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Ya, apakah ini sering digunakan? Sering. Ya, sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya mengapa jadi begini? Ya, artinya pertanyaannya ini bisa dijawab, bisa juga tidak memerlukan jawaban. Ya, misalnya di pandemi seperti sekarang, kehidupannya serba susah. Ya, kemudian salah satu dari masyarakat memberikan pertanyaan retoris, mengapa jadi begini kehidupan saya? Ya, kan sulit menjawab kenapa jadi begini. Padahal jawabnya itu sudah ada. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Kemudian selanjutnya menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi ini sudah kita pelajari dari bab 1, bab 2, dan sekarang bab 3. Konjungsi tetap di dalam teks anekdot, teks eksposisi, laporan hasil observasi tetap pasti itu menggunakan konjungsi di dalam teks tersebut. Nah, misalnya ada akhirnya, dengan, ketika, dan, yang, atau yang lainnya.
Ya, yang keempat, menggunakan kata kerja. Nah, ini juga ya, anak-anak sudah pasti tahu apa yang dimaksud dengan kata kerja. Ya, ini juga verba itu. Ya, verba juga disebut dengan kata kerja. Contohnya itu adalah memegang, mengambil, mendorong, ya, menarik, menekan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu juga disebut dengan imperatif. Ya, tolong ambilkan tas di meja guru bahasa Indonesia tersebut. Tolong ambilkan tas milik guru bahasa Indonesia tersebut. Bisa. Artinya ada kata tolong. Atau silakan mampir ke rumah saya jika ada kesempatan jalan-jalan ke Bali. Silakan mampir ke rumah saya jika ada kesempatan jalan-jalan ke Pulau Bali. Kemudian kriteria analisis anekdot. Nah, di dalam kriteria analisis anekdot itu terdapat alur atau plot. Ya, alur atau plot itu adalah rangkaian peristiwa terjadinya cerita tersebut. Rangkaian peristiwa agar cerita itu ya dapat terjadi. Ya, kemudian ada penokohan. Ada gambaran seseorang, bagaimana tokohnya. Seperti tadi gambaran tokoh dokter itu bagaimana. Ya, kemudian tokoh dari pasien itu bagaimana, itu kita bisa lihat pada saat kita membaca teks anekdot tersebut. Kemudian latar itu terbagi menjadi 3. Itu ada latar tempat, latar waktu, ada suasana tempat. Seperti tadi contoh dari anekdot, dia periksa ke dokter, tempatnya itu di mana? Sudah barang tentu itu adalah tempatnya di rumah sakit. Kemudian waktunya kemungkinan bisa sejak pagi, siang hari, sore hari, maupun malam hari. Ya, suasana pada saat itu bagaimana? Ya, kalau orang sakit pastilah sedih. Ya, takut orang sakit. Dan tidak mungkin orang masuk rumah sakit itu gembira, riang, bahagia, itu tidak mungkin. Pasti kebanyakan orang yang sakit itu suasana hatinya itu pasti takut. Ya, kriteria analisis anekdot yang lain juga mengandung majas atau gaya bahasa. Nah, di sini biasanya banyak ada majas untuk mengkritik, untuk menyindir dari orang terkenal yang terkenal tersebut, itu orang penting tersebut. Misalnya majas apa yang digunakan? Ini biasanya majas sindiran. Ya, misalnya berupa sarkasme, ironi bisa masuk di sana. Ya, untuk menyindir dari orang yang penting atau orang yang terkenal tersebut. Kemudian ada nilai didik. Nilai didik itu adalah amanat yang ingin disampaikan penulis terhadap pembaca. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang ketiga, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kriteria penulisan atau kriteria penilaian apakah cerita tersebut termasuk ke dalam anekdot atau bukan perlu menggunakan kriteria. Ya, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, kita harus mengetahui kriteria penilaian tersebut, apakah teks itu termasuk dalam kriteria anekdot atau bukan. Ya, yang pertama, ceritanya itu harus lucu, baru termasuk teks anekdot. Yang kedua, cerita menyindir untuk memberi nasihat. Ceritanya menyindir, tapi di makna yang tersirat itu untuk memberikan nasihat. Ya, yang ketiga, ceritanya mengkritik secara santun. Jadi dalam anekdot ceritanya mengkritik, tetapi dalam tulisannya itu tetap menggunakan sopan santun agar orang yang terlibat di dalam teks anekdot itu namanya tidak tercemar. Ya. Kemudian yang keempat, ceritanya semata-mata untuk menghibur. Ya, semata-mata untuk menghibur. Setelah membaca dari teks tersebut, oh ternyata begini maksudnya. Oh ternyata si penulis membuat cerita ini semata-mata ingin mengkritik pemerintah. Ya, dari sekian tahun sudah mereka ternyata ada daerah tertentu yang tidak memiliki akses listrik, gitu misalnya. Ya, cerita untuk menghibur. Nah, setelah diketahui bahwa cerita tersebut anekdot, telaah berikutnya adalah mengonstruksi makna tersirat dalam cerita.
Makna tersirat ini berupa nilai didik atau pesan pengarang kepada pembacanya. Contoh nilai-nilai tersebut. Nah, ada nilai agama. Jadi di sini biasanya nilai-nilai yang berhubungan dengan agama, nilai agama dengan apa itu namanya, dengan kehidupan kepercayaan orang tersebut, ya, yang berhubungan dengan agama yang mereka anut, nilai agama. Kemudian nilai moral. Ya, kalau nilai moral ini sangat erat berhubungannya dengan tingkah laku seseorang. Ya, bagaimana tingkah laku seseorang yang dimaksud. Nah, di sana termasuk ke dalam nilai moral. Kemudian ada nilai budaya. Nah, kehidupan sosial budaya dalam lingkungan masyarakat ini yang penting. Karena kita harus mengetahui nilai budaya agar kita itu lebih mengerti teks anekdot tersebut. Makanya nilai budaya ini penting, ya, di dalam teks anekdot. Kemudian yang ketiga ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan biasanya nilai keteladanan yang baik. Bagaimana pendidikannya, keteladanan dari siswa tersebut, nilai didiknya bagaimana, ya. Kemudian nilai politik. Nilai politik biasanya berhubungan dengan kegiatan berbangsa dan negara. Itu biasanya kegiatan berhubungan dengan pemerintahan, nilai politik. Kemudian kita lanjut ke nilai sosial. Nilai sosial itu berhubungan dengan sosial dan lingkungan masyarakat, di mana kehidupan sosial bermasyarakat pada saat penulisan teks anekdot tersebut. Kemudian yang selanjutnya nilai estetika. Nilai estetika itu adalah nilai yang berhubungan dengan keindahan dalam unsur intrinsik karya sastra. Jadi ada unsur ekstrinsik, ada unsur intrinsik. Ya, kalau intrinsik itu adalah karya sastra yang dibangun dari dalam. Kalau ekstrinsik karya sastra yang dibangun dari luar. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini yang keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana langkah-langkah menyusun teks anekdot tersebut. Ya, setelah mengetahui apa yang maksud dengan anekdot, struktur anekdot, kita sudah menelaah dari teks anekdot tersebut. Nah, di sini kita akan berusaha menyusun langkah-langkah menyusun dari teks anekdot tersebut seperti apa. Nah, dalam penulisan cerita anekdot akan lebih mudah menggunakan metode TRIM. TRIM itu apa? TRIM itu singkatan dari topik, riset, inovasi, dan matrik. Yang pertama, merencanakan topik. Nah, TRIM yang pertama itu topik. Jadi topiknya yang matang dan yang menentukan isi di dalam penulisan teks anekdot. Ya, mau diarahkan kemana tulisan tersebut? Ya, topiknya tentang apa? Tentang kesehatan, tentang sosial masyarakat, apakah tentang agama, ya, atau yang lain-lainnya, ya. Yang mana yang perlu dibuat kritikan itu harus direncanakan dengan baik dari awal. Kemudian yang kedua, merencanakan riset atau penelitian untuk mendukung ide. Nah, sudah tentu kita harus meneliti biar cerita lucunya itu mudah dimengerti dan enak untuk dibaca begitu. Ya, antusias kita jadinya membaca kalau kita sudah melakukan sebuah riset atau penelitian. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan inovasi, menemukan gaya-gaya yang mempunyai ciri khusus penulis. Ya, setiap orang biasanya anak-anak memiliki ciri khusus di dalam berinovasi. Setiap orang itu pasti, ya, memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam menulis. Nah, disinilah kita bisa menemukan inovasi terbaru kita sesuai dengan karakter yang kita miliki. Ya. Kemudian yang keempat, menulis cerita dengan matrik. Matrik itu adalah kerangka yang dikembangkan. Jadi kerangka itu penting sekali agar kita tahu arah kita nanti menulis itu seperti apa. Ya, sudah tentu kita harus mengingat strukturnya dulu.
mana itu abstrak, ya, mana itu orientasi, mana itu reaksi, kode, krisis. Nah, itu harus memang betul-betul ditempatkan pada tempatnya. Dengan kebalik, abstrak pada akhir cerita, kemudian kan kodenya pada awal cerita. Nah, kebalik, harusnya abstrak pada awal cerita, pada akhir cerita. Ingat, tentukan kerangka dulu sebelum membuat teks anekdot. Nah, di sini ada contoh teks anekdot. Ya, nah di sini langsung ada struktur dari teks anekdot tersebut. Ya, di sini contohnya langsung di struktur. Di suatu hari ada seorang guru cantik yang bertanya kepada murid tentang mata pelajaran yang paling disukai. Nah, ini termasuk abstrak, gambaran umum. Nah, disinilah gambaran umumnya. Di suatu hari ada seorang guru cantik yang bertanya kepada muridnya tentang mata pelajaran yang disukai. Kemudian ada orientasi, ya, ada pengenalan di sini, ya, ada seorang guru dan pelajar. Ya, ada seorang guru dan pelajar melakukan dialog. Guru, ya, anak-anak, ibu ingin bertanya apa pelajaran yang paling kalian sukai. Ya, ada salah satu siswa yang menjawab, namanya Siva, bahasa Inggris bu. Kemudian ada siswa yang lain, Amel, kesenian bu. Ipan juga menjawab, olahraga bu. Dari 3 siswa tersebut sudah diketahui oleh gurunya bahwa setiap siswa itu memiliki kegemaran tentang mata pelajaran yang mereka senangi. Kemudian krisis, ya, bagus semuanya. Kalau kamu, nah, Sigit ditanyakan oleh gurunya, ya, pelajaran apa yang kamu sukai, Sigit? Nah, disinilah terjadi reaksi. Dan Sigit menjawab, pelajaran kosong bu. Dari sekian siswa yang menjawab mengenai mata pelajaran yang disukai, hanya ada satu orang yang bernama Sigit. Dia itu menjawab dengan nyeleneh begitu, pelajaran kosong. Nah, inilah reaksinya. Kodenya gurunya itu bingung. Ya, bingung apa yang harus dijawab. Ya, nah walaupun nanti ada penjelasan arahnya bukan ke sana yang ditanya, tetapi mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Ya, karena kita baru bicara tentang pelajaran, ada satu siswa yang bernama Sigit ini bilang pelajaran kosong. Tapi benar juga itu. Ya. Nah, inilah bisa menimbulkan suatu cerita lucu dalam teks anekdot. Nah, di sini ada abstraksi contoh yang kedua, ya, juga ada abstraksi di sini, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, ya. Ada reaksinya di sini. Kemudian nah di sini ada kodenya. Ya. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Itu bisa dibaca lagi, ya. Itulah dua contoh yang ditampilkan. Ya, kalau misalnya kurang jelas itu bisa dibaca kembali. Nah, ini ada contoh soal teks anekdot. Nah, di sana ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Ada kode, krisis, abstraksi, reaksi, orientasi. Urutan struktur teks anekdot yang tepat adalah, nah, mana kira-kira? Ya, anak-anak sudah tahu, ya, telah dijelaskan dari awal, pasti sudah tahu jawabnya itu adalah, ya, betul, jawabnya adalah B, 3, 5, 2, 4, 1. Jadi yang pertama itu adalah abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan terakhir kode. Kemudian yang contoh soal yang nomor 2. Sindiran dalam teks anekdot dapat diungkapkan dengan antonim. Pasangan kata di bawah ini yang merupakan antonim kecuali antonim itu adalah lawan kata. Ada A, benar salah, ada adil tidak adil, ya, kaya miskin, rajin malas, target sasaran. Kira-kira apa jawabannya? Ya, yang tepat itulah target sasaran. Target itu sama dengan sasaran. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti ini, ya, yang mungkin nanti bisa diberikan soal-soal seperti ini biar mudah untuk mengetahui bagaimana bentuk soal dari teks anekdot. Ya, baik anak-anak, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi harapan Bapak
semua siswa harus rajin belajar, walaupun lewat daring. Di ini usahakan tetap paling tidaklah baca buku, apalagi sudah mendapatkan buku di sekolah, baca-baca bukunya ya, walaupun tidak ada guru tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, terima kasih, sampai jumpa kembali.